Hai, selamat datang kembali di YouTube channel Luciana Rossi. Kali ini kita akan membahas sebuah topik yang menarik yang berjudul bagaimana caranya mewujudkan impian-impian kita menjadi kenyataan. Ada yang bilang bahwa impian jadi kenyataan itu terjadi dalam 3 kali dalam kehidupan kita. Pertama itu dari dalam pikiran dulu, kemudian ditulis, dan yang ketiga benar-benar terjadi dalam kehidupan nyata. Nah, kita akan bahas secara lebih detail di video ini. Untuk yang baru pertama kali mampir ke channel ini, selamat datang. Perkenalkan, saya Lucy, Digital Network Marketer, dan saya membuat channel YouTube ini untuk menginspirasi anak-anak muda di Indonesia untuk punya bisnis sendiri dan fokus untuk mengejar impian mereka hingga tercapai. Juga membuka kesempatan buat yang ingin dibimbing untuk mengerjakan bisnis network marketing secara digital. Kita kembali ke bagaimana cara mewujudkan impian-impian kita jadi kenyataan. Ada 7 langkah. Yang pertama adalah mulai dari pikiran. Ada sebuah survei yang dilakukan oleh Harvard Business School terhadap mahasiswa-mahasiswa MBA-nya, atau mahasiswa master ya, mahasiswa S2. Nah, di situ dicek berapa banyak sih orang-orang yang punya impian, dan berapa banyak yang punya impian dan menuliskannya. Nah, berdasarkan survei tersebut, ternyata 84% dari mahasiswa MBA-nya itu tidak punya impian, dan 13% punya impian. Sisanya 3% itu punya impian dan mereka tuliskan. Impact-nya apa? Ternyata mahasiswa-mahasiswa yang punya impian hanya di pikiran mereka aja, hanya ngawang-ngawang aja, tidak ditulis, si 13% itu punya penghasilan yang 2 kali lipat dibanding si 84% teman-temannya yang tidak punya impian sama sekali. Dan 3% yang punya impian dan menuliskannya, itu penghasilannya 10 kali lipatnya. Nah, penjelasan lebih detailnya teman-teman bisa lihat di link yang ada di atas ini. Jadi yang pertama banget, gampang, gratis caranya. Isi aja dulu pikiran kita dengan impian kita. Yang kedua, masih berhubungan dengan survei dari Harvard Business School tadi. Tuliskan, karena si 3% yang nulis itu income-nya 10 kali lipat loh dibanding yang lainnya. Jadi, cara kedua adalah menuliskan impian kita. Menuliskan dengan kata-kata boleh aja, cuma yang lebih kena ke hati itu adalah berupa gambar. Jadi lebih mudah untuk divisualisasikan. Saya sendiri juga suka menggambarkan impian-impian saya. Kayak ini contohnya adalah gambar dari mobil RV atau mobil camper van yang ingin saya beli untuk keliling dunia. Selain itu, saya juga mengunjungi showroom-showroom mobilnya, sehingga saya juga bisa mendapatkan brosur sehingga visualisasinya menjadi lebih mudah. Dan di showroom tersebut, kita juga bisa minta izin untuk masuk ke mobilnya, untuk pegang, untuk duduk di bangku kemudinya, untuk coba selonjoran di dalam, nyaman atau enggak. Sampai langkah kedua ini masih gratis, jadi harus dilakukan. Langkah yang ketiga adalah memvisualisasikannya atau membayangkan bahwa impian kita itu sudah tercapai dan betapa happy kita pada saat impian itu sudah terwujud. Ini bisa dilakukan dengan melihat si brosur-brosur tadi, atau kalau saya karena lebih logik ya, bukan lebih ke perasaan, sehingga perlu benar-benar melihat realnya itu seperti apa. Jadi yang saya lakukan adalah saya membuat 3D-nya. Kalau anak arsitektur mungkin kenal istilah maket, nah saya bikinlah semacam itu. Jadi saya bikin mobilnya itu kurang lebih ukurannya berapa kali berapa, saya bikin seperti ini, kemudian saya bikin dekorasi di dalamnya sesuai yang saya inginkan untuk dipakai jalan-jalan nanti. Kayak misalnya bisa dibuka jadi meja, kemudian dalamnya saya udah cek semua harganya, ukurannya, ini yang namanya battery, kayak aki gitu ya, lithium battery, kemudian inverternya, semuanya udah dicek dan dekorasinya seperti apa. Ini buat tempat tidurnya, kemudian buat storage juga, jadi bisa simpan barang-barang. Ini semuanya bisa dibuka, dan ini bisa jadi meja untuk kerja nantinya. Kemudian ada kulkasnya, ada rak-raknya di sini. Nah, ini sebenarnya simpel banget. Raknya juga tutupnya kaca, bisa digeser-geser. Ini semuanya supaya kita lebih mudah membayangkannya. Si camper van ini saya benar-benar taruh di meja kerja saya, sehingga saya bisa lihat setiap hari dan semangat terus kerjanya. Kenapa? Karena saya pengen buru-buru ini kejadian. Jadi sudah 3 langkah ya. Pertama mulai dari pikiran, kemudian kedua digambarkan, dan yang ketiga divisualisasikan. Apa berikutnya? Yang keempat kita harus benar-benar kerjakan. Mulai dari kita breakdown menjadi goal atau tujuan-tujuan yang lebih pendek-pendek. Jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Misalnya untuk membeli kendaraan yang seperti itu, katakanlah harganya 1 miliar, kita breakdown jadi tujuan-tujuan yang lebih pendek-pendek untuk kita capai. Misalnya goal 1 bulanan, goal 3 bulan, dan goal 1 tahun. Di kasus saya, perjuangan tinggal sedikit lagi, sebenarnya dananya udah ada, tapi kondisinya belum memungkinkan untuk bisa start untuk traveling ke negara-negara lain, karena masih pandemi. Jadi apa yang bisa dilakukan? Ya, yang lebih gampang dulu, seperti misalnya memperpanjang paspor, kemudian membuat SIM internasional, sehingga bisa mengendarai kendaraan tersebut nanti di negara-negara lain.
Teman-teman juga bisa bikin breakdown, misalnya kalau seandainya dana yang dibutuhkan 1 miliar, ingin dicapai dalam waktu 1 tahun, berarti sebulannya itu kurang lebih ada 80 juta. Yang perlu dipikirkan adalah bagaimana caranya supaya bisa menabung 80 juta per bulan. Jangan bayangkan dari gaji yang sekarang nggak cukup, lagi dipotong lagi gajinya. Jangan bayangkan seperti itu, tapi bagaimana caranya supaya bisa mendapatkan tabungan 80 juta per bulan dengan cara yang halal pastinya. Kalau teman-teman punya goal income yang cukup besar dan saat ini belum ada alternatif bisnis yang bisa mencukupi, teman-teman bisa cek mengenai bisnis online BGS di link di deskripsi di bawah. Karena BGS adalah salah satu kendaraan tercepat untuk mencapai impian yang teman-teman punya. Setelah di breakdown atau dipecah-pecah menjadi goal jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang, langkah yang kelima adalah lakukan dengan fokus. Jangan gampang distract atau jangan gampang down. Begitu nanti ditolak orang, diketawain orang, udah langsung ngedrop. Kalau kita memang punya impian yang besar, wajar teman-teman punya impian itu diketawain. Kenapa? Karena mungkin teman-teman kita dibesarkan di kebudayaan yang tidak punya impian yang besar. Justru kalau berambisi itu malah dianggap aneh. Tapi kalau kita ngedrop, ya gimana caranya impian kita bisa jadi kenyataan? Hidup kita akan standar-standar aja sampai tua, nanti begitu-begitu aja. Impian hidupnya nggak terwujud. So, harus tahan mental, diketawain it's okay, kita fokus pada impian kita dan kita fokus kerjakan, jangan biarkan kegagalan-kegagalan itu menjadi kebiasaan. Contoh, kita udah breakdown bahwa dalam sebulan kita pengen dapat tabungan 80 juta. Jangan dibiarkan, oh bulan ini gagal, udahlah ya karuan karena pandemi. Bulan kedua ya gagal lagi, ya udahlah ya. Ketika kegagalan-kegagalan itu mulai menjadi kebiasaan, maka berikutnya ini akan menjadi gaya hidup. Dan nantinya akan lebih susah lagi untuk mengubahnya. Jadi ketika kita sudah fokus pada goal-goal jangka pendek, menengah, panjang, benar-benar kejar sehingga itu tercapai. Langkah yang keenam adalah lakukan evaluasi rutin. Tujuannya adalah untuk mengecek apakah hal-hal yang kita lakukan itu sudah on track, sudah mencapai hasil yang kita inginkan, atau belum. Kalau belum, apa yang harus diperbaiki? Dan kalau sudah, apa yang perlu untuk dipertahankan? Kalau di bisnis network marketing, kita biasanya ada leader-leader aktif yang menjadi mentor bisnis kita, sehingga mentor bisnis kita itu bisa bantu untuk menilai apa hal-hal yang perlu kita perbaiki, apa hal-hal yang perlu kita pertahankan. Dan ini kadang-kadang kita tidak bisa judge sendiri. Dan kalau kita berusaha untuk menilai sendiri atau mengevaluasi sendiri effort yang kita lakukan, ada banyak blind spot, banyak hal yang kita tidak bisa lihat. Jadi kalau orang lain yang mengevaluasi, apalagi orang tersebut berpengalaman, maka ini akan jauh mempermudah kita. Jadi saya ulang yang langkah keempat sampai langkah keenam. Langkah keempat adalah breakdown jadi tujuan-tujuan jangka pendek, menengah, dan panjang. Kemudian langkah kelima adalah lakukan dengan fokus, jangan gampang distract ngurusin yang lain-lain. Dan yang keenam adalah lakukan evaluasi secara berkala. Manfaatkan fasilitas untuk konsultasi dengan mentor-mentor bisnis Anda. Langkah terakhir, langkah ketujuh adalah jangan lupa untuk bersyukur. Rayakan setiap kemenangan-kemenangan kecil. Syukuri itu semua karena ini akan menjadikan perjalanan kita untuk mencapai impian jauh lebih menyenangkan. Jika kita melakukan ketujuh langkah tadi, maka semua impiannya teman-teman bisa menjadi kenyataan. Karena kenyataan hidup itu bisa kita ciptakan by design, bukan hanya berharap semoga Tuhan mengizinkan atau semoga itu semua bisa terwujud tanpa kita melakukan real action apapun itu. Jadi apa impian Anda? Langkah-langkah mana yang sudah Anda lakukan dan langkah-langkah mana yang perlu Anda lakukan? Silakan share link video ini kepada teman-teman Anda yang punya impian, supaya lebih banyak lagi orang-orang yang bisa mencapai impian mereka karena sharing is caring. Kalau Anda suka dengan tips-tips praktis seperti ini, silakan subscribe channel ini dan aktifkan loncengnya supaya Anda tidak ketinggalan video-video yang berikutnya. Terima kasih sudah nonton sampai selesai, sampai jumpa di video yang berikutnya. Bye-bye!